Halo teman-teman, perkenalkan, aku Geni. Selamat datang di pembelajaran tentang pola penyajian dan kaidah kebahasaan dalam teks iklan. Pada video ini, kita akan membahas bagaimana penggunaan bahasa dapat mempengaruhi pesan dan daya tarik sebuah iklan. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu teks iklan. Teks iklan adalah sebuah bentuk komunikasi pemasaran yang dirancang untuk mempromosikan produk, jasa, atau gagasan kepada khalayak. Penyajian yang efektif dalam teks iklan melibatkan penggunaan pola penyajian yang tepat dan mengikuti kaidah kebahasaan. Pola penyajian dalam teks iklan dapat dibedakan berdasarkan media dan isinya. Berdasarkan media, iklan terdiri dari media cetak dan elektronik. Sedangkan, berdasarkan isinya terdiri dari iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Iklan media cetak. Iklan ini banyak dimuat di surat kabar atau majalah, dan banyak disenangi pengusaha dalam memasarkan produknya. Iklan ini memadukan kreativitas dari segi warna, bentuk, gambar, dan format halaman iklan. Contoh iklan media cetak diantaranya, seperti iklan baris dan iklan kolom. Iklan baris disajikan dalam bentuk baris terbatas tanpa ilustrasi di dalamnya. Iklan baris juga biasa menggunakan singkatan kata untuk menghemat ruang. Sementara iklan kolom disajikan dalam bentuk kolom. Selanjutnya ada iklan media elektronik. Pola penyajian iklan ini biasanya dimuat melalui televisi atau radio, yang memuat aspek penglihatan, gerakan, suara, dan warna. Kemudian, berdasarkan isinya, yang pertama iklan pemberitahuan. Iklan ini berfokus untuk memberi informasi kepada masyarakat mengenai peristiwa, keadaan, dan lain sebagainya. Perhatikan contoh dari iklan pemberitahuan ini. Lalu yang kedua ada iklan layanan masyarakat. Pola penyajian iklan ini berfokus mengedukasi masyarakat. Iklan jenis ini banyak digunakan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Ketiga, iklan penawaran. Iklan ini berfokus menjelaskan penawaran pada masyarakat. Kaidah kebahasaan teks iklan. Selain pola penyajian, teks iklan juga harus mematuhi kaidah kebahasaan yang berlaku. Kaidah ini mencakup penggunaan tata bahasa yang benar, pemilihan kata yang tepat, serta penulisan yang jelas dan mudah dipahami. Ada 5 kaidah kebahasaan dalam teks iklan, diantaranya yaitu persuasif, imperatif, berima puitis, berkesan positif, ringkas. Tahukah kalian dari kelima kaidah kebahasaan tersebut dapat membantu kita untuk menggunakan bahasa yang efektif dan persuasif dalam iklan? Maka dari itu, peran bahasa sangat mempengaruhi keefektifan iklan. Lalu apakah kalian tahu bahasa seperti apa yang menjadi ciri khas dalam iklan? Ya, singkat dan padat. Dalam hal ini masuk ke dalam kaidah kebahasaan, ringkas. Kaidah kebahasaan tersebut digunakan untuk menghemat ruang dan waktu dalam menyampaikan pesan atau informasi dalam iklan. Nah, teman-teman tahu tidak? Kira-kira bagaimana cara untuk menciptakan bahasa yang ringkas? Ya, caranya yaitu memendekkan kata. Apakah teman-teman sudah tahu istilah lain dari pemendekan kata? Kalau belum, Geni kasih tahu ya. Istilah lain dari pemendekan kata yaitu abreviasi. Yuk, mari kita bahas kaidah kebahasaan ringkas. Mari kita mulai dengan melihat contoh teks iklan berikut ini. Dari contoh iklan tersebut, teman-teman bisa melihat pemendekan kata yang sudah Geni tandai dengan lingkaran. Dalam iklan tersebut ditemukan 4 pemendekan kata, diantaranya THR berasal dari kata tunjangan hari raya. JT berasal dari kata juta. RB berasal dari kata ribu. Dan huruf M berasal dari kata miliar. Selain dari contoh pemendekan kata yang menunjukkan kaidah kebahasaan ringkas tersebut, masih banyak penggunaan pemendekan kata yang sering ditemukan dalam iklan, beberapa di antaranya seperti
Ongkir berasal dari kata ongkos kirim. COD berasal dari kata cash on delivery. Medsos berasal dari kata media sosial. PK berasal dari kata pukul yang menunjukkan waktu. TGL berasal dari kata tanggal. WIB berasal dari kata waktu Indonesia Barat. SD berasal dari kata sampai dengan. Dan masih banyak penggunaan pemendekan kata lainnya untuk memenuhi kaidah kebahasaan yang ringkas. Terakhir, Geni mau kasih tahu bahwa menjaga konsistensi penggunaan pemendekan kata dalam kaidah kebahasaan yang ringkas pada teks iklan yang kalian buat, itu sangat penting yang teman-teman. Jika teman-teman memilih untuk menggunakan bahasa yang ringkas dengan membuat pemendekan kata yang tidak umum, pastikan untuk menjelaskan artinya pertama kali muncul dalam iklan. Kalian bisa lihat contoh iklan ini. Pada iklan tersebut, pemasar membuat singkatan SMS yang artinya Shopee Mantul Sale. Asal kata dari pemendekan katanya disebutkan dan dituliskan, sehingga tidak membingungkan pembaca atau pendengar. Nah, agar iklan yang kalian buat lebih menarik, kalian bisa menciptakan pemendekan kata sendiri ya. Dengan catatan diberi keterangan asal katanya, agar tidak membingungkan audiens. Oke teman-teman, itu dia beberapa contoh iklan yang menggunakan kaidah kebahasaan yang ringkas dengan memendekkan kata. Perlu diingat bahwa untuk menelaah pola penyajian dan kaidah kebahasaan dalam teks iklan, perhatikan penggunaan bahasa dengan hati-hati. Gunakan pemendekan kata yang umum dan akrab, hindari pemendekan kata yang membingungkan, dan pastikan konsistensi penggunaannya. Agar tujuan pembelajaran kita kali ini tercapai, Geni ada tugas nih. Buat teman-teman. Buat kelompok yang berisikan 5 orang. Analisislah kaidah kebahasaan ringkas yang menggunakan pemendekan kata pada iklan yang disajikan. Buatlah 3 iklan menggunakan kaidah kebahasaan yang ringkas dan ciptakan pemendekan kata yang menarik. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran bersama Geni tentang pola penyajian dan kaidah kebahasaan dalam teks iklan. Perlu diingat, pada pembahasan kaidah kebahasaan ini, Geni hanya berfokus pada kaidah kebahasaan yang ringkas. Karena kaidah kebahasaan tersebut paling umum dan menjadi karakteristik dalam iklan. Adapun keempat kaidah kebahasaan lainnya, yaitu imperatif, persuasif, berima puitis, dan berkesan positif, tidak kalah penting dan akan dibahas pada episode berikutnya. Sekian dari Geni. Selamat belajar!